Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاتح لسلامة ديننا ودنيانا وأخرانا بنية الدعاء والقبول أتمام كل سؤال وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا وولدينا مشايخنا أحبابنا أولادنا وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى تقى العفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة على امتحان جامعة لكل نية صالحة وزيادة محمد تشهد وعلى أمانة ومسلم وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله عليه وسلم الكرام في سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. والنوع الثاني من المكاره ما يكون من قبل الخلق من الأذى في النفس والعرض والمال ويحصل كمال الصبر على ذلك بكف النفس عن بغض المؤذي إن كان مسلما وعن حب الشر له وكف اللسان عن الدعاء عليه وترك المؤاخذة له رأسا إما حلما واحتمالا أو عفوا وصفحا اكتفاء بنصرة الله في الأول waraghbatan fi thawabihi fit tsani. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian kitab Risalatul Mu'awanah. Kita masih membahas tentang sabar. Menurut pengarang kitab ini, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ada 4 macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan hidup, ya, yang mana menurut Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya, cobaan, ya, musibah itu dibagi 2 di sini. Ada kalanya terjadinya musibah itu tanpa ada sebab. Ya, kadang-kadang orang sudah berhati-hati, sudah menjaga kesehatan, ternyata kena penyakit. Ini ujian dari Allah. Sudah berusaha untuk mencari rezeki, ya, tapi ternyata masih kurang. Itu ujian dari Allah. Nah, sekarang an-nau'u tsani, macam yang kedua, minal makarih, dari hal-hal yang tidak disenangi oleh nafsu, yang tidak dicocoki oleh nafsu orang itu loh. Yang ini dalam bahasa agama disebut musibah. Jadi musibah itu apapun yang nafsu kita bertentangan. Kenapa kok begini? Itu namanya musibah. Nah, datangnya musibah ini katanya apa? Yang macam yang kedua, ma yakunu min qibalil khalqi minal adza fi nafsi wal irdi wal mal. Sesuatu yang terjadi dari pihak makhluk. Ya, makhluk itu mungkin
manusia, mungkin itu familinya sendiri, mungkin tetangganya, mungkin kawannya, mungkin orang lain, dan lain sebagainya. Ya. Berupa gangguan fin nafsi pada diri orang itu sendiri, badannya diganggu orang, wal irid atau kehormatannya, mungkin difitnah, dicaci maki, ya, dibuka aibnya, wal mal atau diambil hartanya. Ini hakikatnya ujian dari Allah. Jadi tidak ada satupun kejadian yang terjadi yang tidak digandaki oleh Allah, tidak ada. Dan tidak mungkin ada satu kejadian yang Allah menghendaki yang sia-sia, tidak ada hikmahnya. Ya, yang Allah keliru mungkin tidak mungkin. Jadi, apapun yang terjadi itu hakikatnya dari Allah. Manusia itu hanya sebab saja, dijadikan sebab, tapi itu pun yang menciptakan manusia, yang menggerakkan manusia itu Allah. Maka kata beliau, ya, wa yahsulu kamalu sabri ala dzalik, dan akan berhasil kesempurnaan sabar dalam menghadapi cobaan seperti itu. Ada saja orang ganggu, ya, kadang-kadang mitnah, kadang-kadang nyaci maki, kadang-kadang apa, ngambil hartanya, kadang-kadang menipu, ya. Nah, akan terjadi sempurnanya sabar dalam menghadapi itu bikafin nafsi an bughdil mu'zi, kata pengarang kitab ini, ya. Jadi kita ini diajak oleh pengarang kitab ini untuk apa? Mencontoh akhlak orang-orang sholihin, mencontoh akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak ini merupakan tanda, ya, kebenaran iman, ya. Semakin baik akhlaknya, itu sebagai bukti orang ini semakin kuat imannya, ya. Kewajiban pertama kita ketika ada cobaan, mungkin gangguan dari orang berupa apapun, itu kita wajib menahan nafsu kita anhu bil mu'zi hingga musnan, menahan nafsu dari membenci orang yang ganggu itu jika orang itu muslim, yang mana ini secara umum mungkin orang itu sulit, ya, untuk tidak membenci orang yang mengganggu. Tapi agama menganjurkan demikian, ya. Makanya kita diajak oleh pengarang kitab ini, bagaimana supaya orang itu tidak membenci. Kita harus sadar bahwa adanya cobaan dari apapun itu Allah yang menghendaki. Mungkin, ya, secara umumnya kita yang sering melakukan berbagai macam dosa ini, umumnya sengaja Allah ngasih cobaan mungkin dengan perantaraan orang lain, mungkin dari itu anak, mungkin dari istri, mungkin dari saudara, mungkin dari, ya, tetangga, mungkin dari orang lain. Itu pasti, itu Allah menghendaki demikian untuk menegur kita supaya kita ini sadar, dosa apa saya ini kok sampai orang berani ganggu saya. Ini pasti Allah menggerakkan saya supaya meneliti kesalahan saya, dan Allah ingin menghapus dosa saya ini sebagai tanda Allah kasihan kepada saya. Ya, kita diajak untuk berpikir seperti itu, gitu loh. Seperti orang-orang sholihin itu, kalau ada yang mengganggu itu langsung ingat ini datangnya dari Allah, teguran dari Allah, ya, peringatan atas perbuatan. Sehingga tidak marah kepada orang yang ganggu, ya, tapi langsung ingat marah kepada dirinya. Dosa apa awak miki? Kok sampai, ya, kadang-kadang pembantu kok tidak takut, malah apa? Berani. Kadang-kadang istri berani kepada suami misalnya. Anak kok berani. Ini pasti aku gak tepak ini. Pasti saya berbuat dosa ini, saya ditegur oleh Allah. Supaya menyadari kesalahan saya, supaya meningkatkan. Sebab
dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafallaha khafahu kullu syai'." Barang siapa yang takut kepada Allah, perilakunya itu tidak melanggar aturan Allah, taat kepada Allah, pasti ditakuti dan disegani oleh segala sesuatu. Jangankan itu anak, istri, jangankan orang lain, ya. Binatang buas pun itu dibuat takut oleh Allah. Berkat orang ini takut kepada Allah. Itu kata Nabi. Maka orang-orang solehin karena ingat ini sabda Nabi, ketika ada orang yang ngelamak pada dirinya itu tidak marah langsung. Langsung ingat, ini pasti karena kekurangan saya. Mungkin saya ini habis berbuat dosa. Mungkin dosa sombong pada Allah. Mungkin saya dosa pamer. Mungkin saya dosa hasud. Mungkin saya dosa mata. Mungkin saya dosa apa saja ya. Mungkin ibadah saya kurang baik sehingga saya ditegur mungkin melalui pembantu saya, tidak nurut sama saya. Mungkin melalui anak, mungkin melalui murid, mungkin melalui bawahan. Itu semua peringatan dari Allah. Sebab ketika orang itu sudah benar-benar taat kepada Allah, pasti Allah membuat ya, orang-orang lain siapapun itu segan ya, pasti takut akan mengganggu. Itu orang itu bisa sabar ya ketika menghadapi cobaan seperti itu karena ingat ini dari Allah gitu. Dan ketika orang itu sadar demikian, saya diingatkan oleh Allah lewat istri saya. Kok sampai istri marah-marah sama saya? Pasti ada perbuatan saya tidak tepat. Kok sampai anak saya kok tidak takut sama saya, tidak nurut ya. Kok sampai murid saya ngelamak sama saya? Itu dosa apa saya ini? Tidak marah sama muridnya, tapi langsung nangis sama dirinya. Itu orang soleh ini seperti itu. Bukan seperti umumnya kita ini ya. Kadang-kadang padahal itu sebenarnya teguran dari Allah. Gurunya dilamak muridnya, tak terima, kurang ngajar. Padahal iki sing kurang ngajar duduk murid awakmu, kurang nyedek nang Allah. Mungkin orang tua seperti itu ya. Itu orang-orang soleh ini tuh umumnya seperti itu gitu loh. Sehingga bisa sabar gitu loh. Sehingga umumnya orang benci melihat orang yang mengganggu atau berbuat jelek padanya, tapi orang yang ingat seperti ini tidak ada benci. Justru merasa berterima kasih. Alhamdulillah, cara kasarnya di hati itu ya. Walaupun mungkin tidak ditampakkan ya. Tapi dalam hatinya itu alhamdulillah, matur suwun aku nang sampean. Sebab aku dilingo Allah melat sampean. Sebab dosaku disepuro karo Allah gara-gara sampean ganggu saya. Sampean berarti berjasa sama saya. Itu orang soleh seperti itu. Sehingga umumnya orang marah, jengkel, benci, dendam, justru merasa apa? Dikasih jasa. Dan itulah seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 34. Ya, Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 34. Alhamdulillah minasyaitonir idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejelekan dari orang lain itu dengan yang lebih baik. Jadi orang marah-marah dia senyum ya. Orang mengganggu dia justru apa? Maafkan itu. Idfa' billati hiya ahsan. Ingat, karena ingat Allah gitu loh. Ini kejadian Allah yang menghendaki, pasti Allah mengingatkan saya. Ya. Nah ini pasti Allah akan ya, menghapus dosa saya. Ya. Maka kata Allah, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Maka ketika orang itu ingat adanya ujian dari siapapun itu, ini peringatan dari Allah, teguran dari Allah atas kesalahan dirinya, dan Allah akan menghapus dosanya dengan diingatkan itu. Ya. Maka orang yang tadinya musuh, ya, dianggap itu kawan yang setia. Alhamdulillah aku duwe dulur rek sing
ngilingno aku. Allah tadi sebabnya ngilingno aku lewat orang ini. Aku diampuni dosanya oleh Allah gara-gara orang itu ya. Itu orang soleh ini itu demikian ya. Jadilah kita wajib ya mencontoh akhlak ya orang-orang solehin, mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW, lebih-lebih itu akhlak Nabi demikian dalam sejarah beliau itu diganggu, disakiti, apapun oleh orang selama itu masalah pribadi ya. Sampai pernah beliau ketika dakwah ke satu daerah ya, tidak disambut dengan penghormatan, malah disambut dengan lemparan batu. Jadi tokoh-tokoh masyarakat menyuruh anak-anak kecil, budak-budak disuruh itu antemono sampai Nabi jatuh, sampai berdarah, bisa bangun ya. Apa Nabi benci? Sama sekali tidak. Karena ini, kalau Nabi bukan peringatan dari Allah, tapi ini semata-mata meninggikan derajat. Jadi karena Nabi ingat, tidak ada satu kejadian pun, pasti ini Allah yang mengendaki demikian. Dan ini justru untuk meninggikan derajat saya. Maka tidak ada benci, malah ketika Nabi ditawari oleh Allah melalui malaikat Jibril datang kepada Nabi, wahai Nabi, malaikat yang jaga gunung ini sudah dapat izin dari Allah, siap. Kalau Anda mau akan mengangkat gunung itu, akan dijatuhkan kepada orang-orang yang ganggu sama engkau Nabi. Ya. Bagaimana jawaban Nabi? Tidak, wahai malaikat Jibril, inni lam asla'anan. Saya ini tidak diutus untuk ngelaknati orang, saya ini. Wa innama bu'istu rahmatan. Saya ini hanyalah diutus untuk ngerahmati orang. Kalau mereka berbuat begitu sama saya, ya karena mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu, ya pasti tidak akan berbuat seperti itu. Kalau mereka tidak mau saya ajak sekarang untuk Islam, siapa tahu nanti anaknya. Kalau anaknya belum mau, siapa tahu nanti cucunya. Itu akhlak Nabi seperti itu. Ya. Maka Nabi ini yang diinginkan dikabulkan oleh Allah. Umatnya terbanyak, tidak seperti umat-umat terdahulu ketika kaumnya itu sudah memusuhi nabinya, langsung nabinya itu angkat tangan ya, langsung dibinasakan, habis sudah umatnya. Tapi Nabi ya selama hidup beliau tidak pernah mengeluarkan doa yang paling mustajab ya, seperti yang disebutkan dalam hadis itu, karena Nabi ingat akan apa yang akan diharapkan oleh umatnya di hari kiamat besok ya. Sehingga pada saat terjadi hari kiamat, nabi-nabi semua itu tidak ada yang bisa ngasih syafaat, hanya Nabi kita Muhammad SAW bisa memberikan syafaat, tidak hanya untuk umatnya, tapi untuk seluruh para nabi dan rasul dan seluruh umatnya, mulai Nabi Adam sampai akhir, akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW berkat baiknya akhlak Nabi ini ya. Jadi kembali, apakah itu umumnya orang yang banyak berdosa seperti kita-kita ini, maupun orang yang bersih seperti orang-orang solehin, sedikit seperti para nabi, itu tetap juga ada ujian dari orang lain, diganggu, disakiti. Itu semua hakikatnya dari Allah. Dan kalau umumnya kita-kita ini, Allah menegur kita supaya kita ini mau ngoreksi kesalahan kita. Terus kita harus syukur diingatkan oleh Allah melalui itu. Juga kita justru berterima kasih. Karena ini sebab Allah menyayangi kita. Nah kalau orang itu misalnya, tapi tidak mungkin kita wis diteliti, koyo aku gak duwe dosa ya, dosa apa ya, kok aku diganggu ya. Nah, tapi tidak mungkin gitu loh. Umpama gitu loh, umpama orang itu ya meneliti dirinya kok gak dosa ya, saking bodone wong gitu ya. Tapi umpama benar-benar bisa tidak punya dosa kok diganggu, kok itu murni Allah ingin meninggikan derajat. Justru anugerah dan nikmat yang sangat besar dari Allah. Jadi
melihat orang yang ganggu ini tidak benci, malah justru berterima kasih, walaupun mungkin ya tidak ditampakkan hatinya, alhamdulillah. Sehingga tetap tidak jengkel, tidak benci, tidak dendam sembarang orang yang mengganggu itu, karena tidak dianggap orang itu merugikan dirinya, tapi justru orang ini berjasa meninggikan derajat. Itulah yang harus kita ketahui dan harus kita praktekkan, ya. Sebab kalau kita teliti dengan akal kita, ya, kalau orang itu misalnya tidak sabar, marah, tidak terima, ya, terus apa hasilnya gitu loh? Hasilnya apa? Manfaatnya itu loh. Satu, berarti kita marah ini berarti hakikatnya marah sama yang menghendaki keadaan itu, yaitu Allah. Ya. Yang kedua, ya, kita ini tidak dapat apa-apa. Apa dengan kita ini tidak sabar, ya, terus orang itu terus takut, terus nurut, ya. Belum tentu gitu loh. Barangkali bisa makin menjadi-jadi gitu loh. Orang itu kalau diganggu oleh orang terus marah, itu kadang-kadang tambah digawe-gawe. Cek nih, tak kuda meneh, cek kapok, ya. Tapi lain kalau orang itu sabar, ya, digudo wonge apa marah-marah awake senyum, alhamdulillah, terus misalnya, ya. Itu justru orang akan apa? Akan kesal sendiri gitu loh. Percuma aku ngudo apa? Malah justru, ya, dibuat marah enggak marah, ya. Nah, ini justru sebaliknya, dan orang ini akan semakin tinggi derajatnya. Malah kalau orang-orang solihin seperti Al-Imam Hasan Al-Basri, ya, persis seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Itu Imam Hasan Basri ketika difitnah oleh orang, dicaci maki, disampaikan berita, sampean dicaci maki, difitnah oleh orang itu. Bagaimana? Beliau senyum, alhamdulillah. Awak gak nyambut gawe oleh bayaran, ya. Cara kasari, dosaku dipek, ya. Aku ditambah ganjaran. Tak benci, terus no, gak apa-apa, aku tambah sugih. Cara kasari. Malah justru beliau ngasih, iki tolong ya, sampai no aku matur suwun, dikirimi ganjaran. Jadi tidak marah, tidak benci, malah apa? Merasa orang itu memberi kebaikan. Begitu Nabi Muhammad SAW, ya. Beliau ini setiap berjalan ke masjid pasti ada orang. Bahkan yang ganggu ini orang Yahudi, ya, banyak dalam sejarah Nabi itu. Setiap hari mesti Nabi diganggu, ya, dikasih duri macam-macam. Sampai ketika suatu hari, sebagaimana biasa Nabi berjalan, tidak ada orang yang ganggu itu, tidak seperti biasanya. Akhirnya Nabi heran, kemana orang yang biasanya setiap hari ganggu ini? Jadi Nabi tidak benci. Ketika ditanya, setelah beliau sholat di masjid selesai, tanya, kemana orang ini? Ada jawaban, orang ini sakit, Nabi. Ya, Nabi langsung pulang, bawa menyiapkan oleh-oleh untuk jenguk. Bukan seperti umumnya kita, ya. Jadi kalau ada orang, umumnya kalau kita, ya, biasanya senengannya ganggu kita, terus ketok loro. Mesti orang itu kapok muka penuh, kualat nang aku, ya. Dilungkas bongko itu, ya. Nah, itu umumnya kita seperti itu. Tapi Nabi tidak, ya. Kenapa? Karena ini ujian dari Allah untuk mengangkat derajat, gitu loh. Nah, kalau orang itu begitu, ya tidak lulus. Ibarat sekolah, ya, tetap terus, gitu loh. Mek sing menang nafsune, lego aku. Umumnya wong mari bales. Iku nafsune menang, bukan menang, orang itu berarti kalah, dijajah oleh nafsu. Bukan orang merdeka namanya, ya. Orang yang menang menurut agama itu orang yang ngalah. Dikapakno gak apa-apa iki. Justru Gusti Allah tambah ngangkat derajatku. Itu menang namanya. Ya. Dilokno meneng to, dipek duwe gak apa-apa, donya dilungkas, ya. Mati gak digawa kabeh. Itu jenenge menang melawan nafsu, dan itu orang yang kuat menurut Nabi itu demikian. Laisa syadidu
laisa syadidu bisur'ah, kata Nabi. Bukanlah orang yang kuat yang menang itu orang yang menang okol. Semua orang bisa kalah, takut. Bukan itu katanya. Wa innama syadidu ya man yamna'u nafsahu indal ghadab. Al-hadits kama qala ya. Orang yang kuat, orang yang menang yang sebenarnya itu orang yang kuat menahan nafsu. Mesti ini kata muring-muring gak itu terus ngalah ya. Siapa ngalah. Itu berarti orang yang kuat, orang yang menang. Itu nasihat beliau ya. Supaya kita ini punya sabar yang sempurna yang merupakan bukti orang ini benar-benar mukmin ya. Itu harus ada sabar itu. Kalau orang mukmin tidak sabar ya tidak ada iman. Bohong imannya ya. Jadi orang iman itu kan, iman apapun yang terjadi itu dari Allah. Dan pasti ada hikmahnya. Ya, pasti. Ya. Datangnya dari siapapun gangguan itu hakikatnya dari Allah. Terus orang pasti sabar. Karena ini mungkin Gusti Allah ngampuni dosa saya dengan adanya kejadian ini. Mungkin Allah akan mengangkat derajat saya. Sehingga dia tetap sabar. Itu tanda imannya. Nah itu supaya orang bisa punya sabar yang sempurna. Pertama kata beliau, menahan nafsu dari membenci orang yang mengganggu. Jadi kalau orang itu sudah benci, jengkel, mangkel, apalagi dendam, gak sabar, gak lulus. Ibarat orang mau diangkat derajatnya, gak mau. Ya ibarat sekolah ya, gak munggah-munggah tetap ya. Allah masih pelajaran ya. Ada mainan anak-anak itu layangan ya. Layangan itu isyarat ya. Orang itu layangan mesti kepingin mendatangkan angin ya. Angin cilik, mulia, angin gede. Itu apa? Kalau angin layangan masa bisa naik gitu. Semakin besar angin semakin naik. Itu gambaran. Orang diuji oleh Allah, cobaan semakin besar juga semakin tinggi derajatnya. Tapi lek lulus, lek sabar gitu. Diuji sabar, lulus munggah. Diuji lagi sabar, lulus munggah. Begitu apa? Sampai kata Nabi Muhammad SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat cobaannya, padahal Nabi tidak punya dosa, tidak kurang apa-apa. Nabi itu manusia yang sempurna segalanya, tapi cobaannya makin berat, diganggu, disakiti sampai Nabi diseir. Padahal dosa apa? Tidak punya dosa. Ini karena apa? Beliau lah orang yang paling tinggi derajatnya. Ibarat sekolah itu ujiannya semakin tinggi, kelasnya semakin berat. Orang hidup seperti itu. Nah kalau orang baru diuji ya, bojone merengut ya, wis gak sabar, marah-marah, kadang-kadang metu meneh, porik, kait kait kelas 1 kate munggah nang lur kelas SD wis gak lulus sisan ya, gak munggah-munggah. Kadang-kadang ya kait metu ana sing ya ngilokno ya, ada yang nyaci maki, ada yang nganggo wis marah-marah jengkel, kurang ngajar ya. Hati-hati awakmu. Itu apa? Orang enggak munggah-munggah gitu ya. Padahal hakikatnya Allah nguji itu supaya orang ini naik derajatnya. Ya. Sudah, itu pertama ya. Jadi tingkat pertama supaya orang dikatakan sabar, yang sebagai bukti orang ini mukmin itu tidak benci gitu loh sama orang ini. Karena hakikatnya orang ini akan meninggikan derajat gitu loh. Hakikatnya orang ini kalau kita sabar justru dosa kita diampuni oleh Allah, diambil dikasihkan orang itu gitu loh. Saking sayangnya Allah kepada kita. Maka kita tidak benci, malah berterima kasih. Alhamdulillah dosaku sampean alhamdulillah. Terus sampean aku tambah bunga aku. Mestinya orang begitu gitu. Ya. Sampai diceritakan ya. Jadi diceritakan dalam salah satu kitab ya. Pada zaman dulu itu ada orang yang ahli maksiat. Ya. Sampai ketika mati ini tidak ada yang mau. Satu desa itu tidak ada yang mau. Hingga
ada salah seorang ulama waktu itu namanya Syekh Abdul Wahab As-Taqafi menyaksikan ada orang mati dipikul, hanya diantarkan 4 orang ini, yang mikul itu 3 orang laki-laki, yang 1 orang perempuan. Aneh, kok ada orang mati nggak ada yang ngantarkan, yang mikul hanya 4 orang, yang 1 orang perempuan, langsung lari diganti orang perempuan. Bu, sampai minggir bu, mana sayang bu? Sampai ke kuburan, sampai dikubur selesai, ya, orang 3 laki-laki itu pergi, tinggal 1 ibu ini. Ditanya oleh, sambil nangis ibu itu, "Loh bu, sampean kok tetap sini? Kok sampean sendiri nih? Yang mikul tadi siapa yang mati ini?" Nangis, "Ini anak saya." "Loh, kok bisa nggak ada yang ngatakan? Anak saya ini dikenal di masyarakat anak yang jelek, nggak ada yang mau. Ya. Ini orang 3 yang mikul tadi itu saya nyewa, saya bayar itu, saking nggak adanya. Dibuat lah aneh. Setiap hari dicaci, maki, dilecehkan, dirasani oleh orang kesananya. Ya. Kata Imam Syekh Abdul Wahab As-Taqafi dihibur ibunya. "Bu, nggak usah susah, sampean sudah doakan saya kepada Allah. Allah Maha Pengampun." Akhirnya ibu itu ada hatinya, terus pulang. Malam ya, Syekh Abdul Wahab As-Taqafi ini ulama besar, wali besar itu mimpi gitu. Umumnya mimpinya orang soleh itu benar ya, karena hatinya bersih. Mimpi seolah-olah ketemu anak muda tadi itu dalam keadaan wajahnya ganteng, berseri-seri, bercahaya gitu. Ya, ditanya, "Duh, sampean siapa?" Ya. "Duh, saya ini orang yang sampean kubur tadi. Yang sampean kubur tadi. Saya berterima kasih sampean antarkan saya." "Duh, kok enggak sama ceritanya sama ibumu sama saya? Katanya kamu ini orang yang jelek. Setiap orang masyarakat enggak ada yang mau saking jeleknya kamu ini." Bagaimana jawaban dalam mimpi ulama ini? "Iya betul. Apa yang disampaikan oleh ibu masyarakat itu betul. Saya ini paling jeleknya orang. Tapi alhamdulillah, dosa saya diampuni semua oleh Allah gara-gara saya dicaci maki, diasani oleh orang, difitnah macam-macam dia habis. Berarti dosa setiap hari diambil sampai habis. Akhirnya saya diampuni oleh Allah." Itu loh. Jadi kalau orang itu sadar begitu orang yang ganggu orang itu berarti ngambil dosanya orang itu. Ya. Kalau orang itu tidak punya dosa, justru diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi kata pengarang kitab ini, akan berhasil sempurnanya sabar pertama dengan menahan nafsu dari benci kepada orang yang ganggu. Apabila dia orang Islam, tetap itu saudara kita orang Islam. Kalaupun dia berbuat jelek, kita tidak rugi, malah justru kita yang diuntungkan. Sebab dosa kita diambil. Ya. Ya. Kita semakin diangkat derajat oleh Allah. Ya. Kalau orang itu benar-benar tidak punya kekurangan, orang ini murni diangkat derajatnya oleh Allah. Terus yang kedua, wa an hubbis syarrilah, dan menahan nafsu kita dari kepingin berbuat jelek kepada orang itu, kepingin balas. Katin balas gak wis. Wong iki mungkin iki teguran teko Allah, aku itu orang ada perbuatan yang Allah tidak ridho, terus Allah negor melalui orang itu, ya. Yang mana Allah sayang kepada saya supaya dosa saya dihapus oleh Allah, ya. Ya. Saya kok mau balas? Kalau saya mau balas kejelekan, tidak lulus saya, tidak dapat apa-apa, ya. Oleh lego nafsu, lego aku balik bahas. Itu nafsu nih berarti, ya, tetap, ya, mokong terus, tidak disapi. Nanti kalau orang itu gak wis, walaupun berat, nafsu itu memang berat. Makanya ibadah yang paling tinggi derajatnya ibadah menentang nafsu itu loh. Perang melawan nafsu itu. Nafsu itu dikatakan musuh yang paling berat. Dibanding setan masih lebih berat nafsu. Dibanding orang kafir masih lebih berat nafsu. Ya itu, seperti itu. Ya, umumnya orang, ya kate ini tetap aku kudu balas. Ya. Walaupun kadang-kadang didem-demi orang, wis sabar Pak, dilungkas paling mati sampean enak di sepuro tuh sampean. Oh kak kate ini harga diri, saya harus balas. Umumnya orang begitu Itu nafsu Nafsu.
Padahal ya kalau dia sabar ya, justru untung besar ya. Nah, seperti tadi itu ya. Kalau orang sadar, justru orang yang mengganggu itu dianggap seperti kawan setia yang berjasa. Terus yang ketiga, kata beliau, wa tarkul mu'akhadati lahu wa kafful lisan 'anid du'a'i alaih. Dan menahan lisan dari mendoakan jelek. Itu kadang-kadang orang itu sabar gak bales. Kadang-kadang tapi lesane gak selamat awakmu ya. Dilungkas kualat karo aku ya. Kadang-kadang seperti itu apa? Itu orang berarti masih belum sempurna imannya ya. Tapi kalau orang itu apa? Ya, sudah enggak benci, terus enggak ingin membalas, terus mendoakan jelek aja enggak. Malah justru ya dia mendoakan baik. Muka-muka Allah masih hidayah. Mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Mudah-mudahan Allah menyadarkan dia. Wah, ini hebat ini. Jadi hebat itu yang dimaksud dalam ayat tadi itu, ya. Jadi menolak kejelekan orang dengan kebaikan. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Jadi itu orang ini berarti naik derajatnya mencapai makom al-ihsan ya. Jadi al-ihsan. Jadi kalau orang itu muslim, mukmin, muhsin. Al-Islam, al-iman, al-ihsan. Al-Islam itu ukurannya pokoknya wong urip gak tahu ganggu wong. Masih diganggu sabar. Itu muslim ya. Gak tahu ganggu. Terus mukmin ya. Itu ya, lebih tinggi dari itu ya. Tetap enggak jengkel, enggak benci enggak niat mengganggu ya. Tidak ada niatan untuk membalas. Ya. Kalau muhsin lebih dari itu sudah tidak pernah ganggu orang, diganggu orang sabar, tidak ada keinginan untuk membalas, malah justru memberikan yang terbaik kepada orang yang mengganggu itu. Ini akhlak yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus jadi 3, tidak benci, tidak ingin berbuat jelek kepada orang yang berbuat jelek padanya, tidak ingin balas dengan kejelekan, terus tidak mendoakan jelek, wa tarkul mu'akhadha lahu ra'san, dan tidak menghukum orang itu sama sekali, tidak menuntut, imma ilman wahtimalan, ada kalanya karena lapang dada ya. Akhlak yang dicontoh Nabi itu lapang dada ya. Jadi walaupun orang ganggu ya, padahal punya kesempatan untuk beras bisa ya, tapi memaafkan. Itu namanya al-halim ya. Nabi Muhammad SAW itu punya sifat seperti itu. Banyak cerita ya, seperti suatu saat Nabi itu pas dakwah seperti ini di hadapan sahabat, ujuk-ujuk ada orang Yahudi masuk ke barisan itu, langsung baju Nabi ditarik sekeras-kerasnya sambil mencaci. Dan itu istilahnya nyandak suku supaya makin marah gitu. Orang ini kepingin mancing kepala Nabi. Ya, sambil ditarik bajunya sambil mengatakan ini Bani Hasyim iki utang gak nyaur-nyaur ya di hadapan sahabatnya. Akhirnya sahabat-sahabat berdiri ya, minta izin zaman itu masuk Sayyidina Umar, Nabi sampean izin kurang ngajar tiani. Bagaimana Nabi ketika digitukan sama sekali tidak merah, tidak ada marah, biasa senyum. Justru sahabat itu disuruh duduk, sampean duduk. Sayyidina Umar ya, yang marah itu dikatakan, Sayyidina Umar, sampean duduk. Ini orang ini urusan sama saya. Sampean kalau ingin berbuat baik, sampean nasihati saya kalau punya utang supaya ndang nyaur lek duwe. Kan sampean nasihati orang ini lek nagih utang ojo koyo ngono carane. Duh. Ketika Nabi ya justru ngedem-ngedemi sahabat, ada sahabat mau marah di seperti itu, orang ini langsung yang tadinya kunci jengkel itu langsung dingin hatinya, langsung menyatakan masuk Islam. Menyatakan masuk Islam. Dia langsung mengatakan demi Allah ya sebelum
saya ketemu melihat akhlak beliau, saya orang yang paling benci kepada Nabi Muhammad. Tapi ketika tahu akhlak Nabi, lapang dada, disakiti, diganggu, tidak tambah marah, justru tambah lapang dada. Itu yang membuat saya ini sekarang paling mencintai. Tidak ada orang yang lebih aku cintai daripada Nabi Muhammad SAW. Itu namanya Al-Halim, ya, lapang dada. Padahal Nabi bisa, sampai patah ini langsung. Ada orang yang lari, membawa sambil menghunuskan pedang, mau menuju Nabi di Medina. Akhirnya hadang oleh Sayyidina Umar. Ya, dipegang, terus pedangnya diambil, ditarik, seret, diikat di salah satu tiang masjid. Orang ini. Kemudian karena orang ini ditanya, kemana sampean? Mau apa? Saya mau membunuh Muhammad. Kenapa? Saya benci. Ya. Akhirnya dipegang oleh Sayyidina Umar, diikat di salah satu masjid, terus manggil Nabi. Ya. Nabi dipanggil, kayaknya Nabi ada orang yang mau bunuh sampean. Iya, temenan. Di mana? Itu saya ikat di yang masjid. Ya, sampean datang. Nabi datang, waktu itu sahabat menyaksikan Sayyidina Umar terutama hanya kepingin menunggu diizini untuk memenggal leher. Nabi ketika datang justru tanya, wong iki mari dikei mangan, mari dikei ngombe. Sahabat dapat jengkel lu. Kita ini hanya nunggu orang ini mau bunuh sampean, Nabi kok sampean. Ya. Akhirnya habis dikasih makan, minum, terus diminta untuk syahadat. Ya. Sampean mau baca syahadat. Ya. Kata orang ini tidak mau. Ya. Bagaimana? Ya. Terus Nabi nyuruh lepasan, lepas orang ini. Setelah lepas, lari keluar. Ya. Setelah beberapa mungkin puluh langkah, orang ini kembali lagi, gitu loh. Kembali lagi menyatakan asyhadu alla ilallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Saya masuk Islam. Kata Nabi, duh, Pak, sampean kok gak mangai sing pas jengkel-jengkeli sahabat ki ngarepe di depan sampean tadi, sampean menyatakan Islam. Kok sampean ya, keluar? Enggak. Saya enggak mau. Kalau tadi masuk Islam saya ya, saya masuk Islamnya dianggap karena terpaksa, karena takut, nanti ancam. Saya enggak mau masuk Islam karena terpaksa. Saya harus lepas dulu, sudah aman, saya datang dengan keikhlasan hati saya ya. Tadinya sebelum melihat Nabi Muhammad, sebelum melihat akhlak Nabi, saya paling jengkel pada Nabi. Sampai menyiapkan pedang itu. Tapi setelah saya melihat Nabi, akhlak Nabi seperti itu, ya, saya tidak ada orang yang lebih aku cintai daripada Nabi Muhammad SAW. Langsung jadi pencinta Nabi itu loh. Jadi dakwah Nabi itu dengan akhlak, bukan dengan kasar, dengan keras. Jadi orang yang tadinya rusak, musuh, benci, berubah jadi pencinta Nabi itu bukan karena kekerasan, tapi karena apa? Akhlaknya, akhlak Nabi. Coba lihat itu, Wali Songo dakwah di Indonesia itu. Bawa apa? Sendirian, tidak ada. Padahal masyarakat rusak. Ya. Tapi mereka bisa berubah jadi ya, pencinta. Apa senjatanya? Akhlak. Bawa akhlak, ramah, sopan. Ya, itu ya kita harus ya berapa persen lah mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya, hilman dan imma hilman wahtimalan, adakalnya lapang dada dan sabar. Ya, ini au afan wa safan, atau memang memaafkan dan bersikap longgar hati. Iktifaan bi nusratillah fil awal. Ya, yang pertama ini karena cukup merasa Allah yang akan menolong, ya, orang sabar, gak balas. Wong Gusti Allah itu mau adil. Ya. Jadi Gusti Allah yang balas. Ya. Nah, aku balas kok gak imbang. Aku kok dituntut di akhirat. Ya. Minimal orang begitu, minimal. Gusti Allah yang maha balas. Tapi ada yang lebih tinggi lagi. Ada yang tinggi lagi, tidak kepingin Allah menghukum itu, justru dimaafkan. Ya Allah, panjang sepunten Gusti, dosane tiyang niki, panjang kasih hidayah. Wah, ini lebih hebat lagi itu, lebih hebat. Ya. Nah, orang tidak mungkin bisa itu kecuali harus memaksa nafsu itu, pahit rasanya, berat. Ya. Pasti orang
kate ini, kadang-kadang nang dulure dhewe, kadang-kadang nang bojone dhewe, kadang-kadang mantune dhewe jengkel dendam, orang ngajar. Padahal ya yang namanya hidup itu pasti orang manusia sak dunya ndak ada sempurna itu pasti ana kurange. Mbok iku anak, mbok iku bojo, mbok iku mantu, mbok iku maratuwa, mbok mesti ana lebih ana kurang. Tapi kalau orang sadar ya ngene iku mungkin dikasih kurang untuk uji saya supaya saya tambah naik derajat saya. Tetap senyum nang mantu, nang anak, nang dulur, nang apa? Kepada suami, kepada istri seperti itu karena ini ujian semua untuk meninggikan derajat. Enak gitu. Orang yang demikian inilah sebenarnya sejak di dunia itu wis swarga saja nih. Surga dunia itu bukan harus kaya raya. Ya, tidak harus demikian. Tapi orang itu ingat Allah. Ini ujian dari Allah, tersenyum, selalu ceria. Justru iki ana hikmah. Mungkin iki sing gara aku di sepuro Allah. Tetap api nang dulur, api nang tonggo. Seperti itu, Bapak. Itu surga dunia pasti ini akan mengantarkan kepada surga akhirat. Sebab ya, hatinya sudah padang gitu loh. Masih gak usah ndonga ya Allah panjenengan padangi kuburan kula. Pasti gitu loh. Sebab dunia hati ini selalu padang. Tapi lek wong jengkel tok dendam merengut tok nang bojo merengut, nang mantu merengut, nang maratuwa merengut. Terus ndonga ya Allah panjenengan padangi kuburan diguyu karo malaikat dapurmu ya. Ya. Ya nek dipadangi kuburane tapi atine peteng terus. Iki endi ana ceritane, gak usah kakandonga. Awakmu nyepuro nang wong itu padang jenenge, lapang dadas. Apa-apa iki ujian teko Allah, iki ngangkat derajatku itu jenenge padang gitu loh. Gak usah ndonga pasti kuburane padang gitu loh. Pasti akhiratnya padang. Tapi lek wong peteng tok ya, delok kanca gregetan mangkel, delok dulur mangkel, delok bojo mangkel, delok anak mangkel, mantu mangkel, delok maratuwa mangkel karena iku neraka iku di dunia. Percuma setiap hari Rabbana atina fil waqina adzabannar, percuma gitu loh. Wong ki dunya wis neraka gitu. Nah, itulah di antara apa yang dapat kita pelajari. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian Selasa malam Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan dengan rahmat dan pertolongan Allah kita semua dan semua keluarga kita dianugerahi oleh Allah akhlak sebagaimana yang dianugerahkan pada Nabi kita Muhammad SAW, diberikan kesabaran sebagaimana yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan pada orang-orang solehin. Mudah-mudahan amal baik para jamaah diterima oleh Allah SWT. Segala kekurangan kita selama ini diampuni dan dimaafkan oleh Allah SWT. Dan sewaktu-waktu kita dipanggil menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah Rabbal daraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi. Rabbana zalamna anfusana in lam taghfir lana wa tarhamna. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi zidna 'ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Amin. Al-Fatihah.